Pagi Ibu, perkenalkan nama saya Suster Vera. Suster Vera yang kemarin sudah kontrak dengan Ibu, hari ini bertugas untuk memeriksakan pemeriksaan fisik Ibu. Ya, Ibu namanya Ibu Reni betul? Boleh Suster lihat gelang identitasnya dulu, boleh ya? Ibunya namanya siapa Bu? Ibu Reni betul, tanggal lahir ya 12 Januari betul 1985. Ibu sudah berapa bulan Bu? Maaf. Sudah 30 minggu ya. Berarti trimester 3 ya Bu ya. Saya jelaskan kembali ya Bu ya. Ini namanya antenatal care atau pemeriksaan fisik pada kehamilan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah untuk mengetahui perkembangan ibu dan juga janin ibu. Kemudian pemeriksaan kehamilan itu ada trimester 1, trimester 2 dan trimester 3. Trimester 1 itu kurang lebih 4 minggu sekali dilakukannya, sebanyak 3 kali. Kemudian trimester 2 itu setiap 2 minggu sekali dan trimester 3 itu setiap 1 minggu sekali. Ini ada persetujuan untuk pemeriksaan fisik. Untuk sampiran dulu ya Bu ya. Setelah itu, apakah Ibu mau pipis dulu? Pemeriksaan pertama itu kan ada antropometri. Sebelumnya tadi sebelum masuk Ibu sudah diukur tinggi badan ya Bu ya, tinggi badan dan juga berat badan. Tadi suster sudah menulis berat badan Ibu yaitu 80 kg dan juga tinggi badannya 160 cm. Selanjutnya, suster izin untuk mengukur lingkar lengan atas Ibu ya Bu ya, 30 cm. Sekarang suster akan mengukur tanda-tanda vital Ibu ya Bu. Dikursi dulu ya Bu. Saturasi oksigen ya Bu. Saturasinya normal ya Bu ya, 99%, normalnya itu 95 sampai 100%. Suhunya juga normal 36,8. Kemudian tensinya juga normal ya Bu ya, 120/80. Selanjutnya pemeriksaannya itu pemeriksaan head to toe, yaitu pemeriksaan dari kepala sampai kaki Ibu ya. Izin ya Bu ya untuk memeriksa kepala Ibu ya Bu. Di kepala dilihat kebersihannya, apakah ada benjolan, apakah ada udem. Selanjutnya izin ya Bu ya, kita cek matanya simetris atau tidak, kemudian dilihat ada konjungtivanya anemis atau tidak. Silakan lihat matanya ke atas Bu. Oke, dilihat ada anemis atau tidak, skleranya ikterik atau tidak. Kemudian pupilnya juga dilihat simetris atau tidak, isokor atau tidak. Hidungnya juga lihat, maaf ya Bu ya, hidungnya juga dilihat apakah ada kotoran, kebersihannya, apakah ada benjolan atau tidak, simetris atau tidak. Kemudian bagian mulut, sekarang bukan mulutnya Bu ya, dilihat apakah di mulutnya ada karies, kebersihannya seperti apa, ada karies atau tidak, ada sariawan atau tidak. Di leher dilihat apakah ada distensi vena jugularis atau tidak, di raba apakah ada pembesaran atau tidak, di belakang kuping sampai leher. Di bagian dada kita, maaf ya Bu ya, izin ya Bu ya. Bagian dada kita lihat apakah payudara kanan dan kirinya simetris atau tidak. Kemudian kita juga melihat
areolanya berwarna hitam atau di luar berwarna merah. Kita juga melihat inspeksi untuk kolostrumnya sudah keluar atau tidak karena di trimester 3. Kemudian kita palpasi payudara, apakah ada benjolan atau nodul-nodul kanan dan kiri. Setelah itu ditutup kembali. Setelah itu kita melihat di bagian aksila apakah ada benjolan apa tidak. Aksila kiri lalu aksila kanan. Izin ya Bu ya. Selanjutnya kita lihat di daerah perut. Maaf ya Bu. Daerah perut kita lihat apakah ada striae gravidarum, apakah ada stretch mark dan linea gravidarum. Setelah itu, setelah kita inspeksi apakah bentuk perutnya sesuai dengan usia kehamilannya, yaitu 30 minggu. Level 1 itu memeriksa melihat fundus uteri, memeriksa fundus uteri yaitu dari atas dan mengukur tinggi fundus. Kita ukur fundus uteri dari fundus sampai ke umbilikal. Level 2 itu kita memeriksa presentasi untuk punggung dan kaki. Tangan kiri memegang bagian kiri, tangan kanan memegang bagian kanan. Bila rata berarti itu adalah punggung, karena punggungnya sebelah kanan, dan yang kecil-kecil itu adalah kaki. Dan kita DCB ya untuk mendengarkan detak jantung janin. Ditarik 3 cm dari umbilikal. Maka kita akan dengarkan. Normal ya Bu. Normalnya 120 sampai 140, Ibu ada di 120 detak jantungnya. Itu level 3, Ibu tarik nafas ya Bu, tarik nafas. Oke, keluarkan. Lalu kita saat hembusan nafas kita pegang itu bentuknya kepala atau tidak. Untuk level 4 kita menghadap ke kaki pasien, kita meraba bagian kepala. Bila tangannya masih bertemu berarti itu kepala belum masuk PAP atau pintu atas panggul. Tapi bila tangannya tidak bertemu berarti, atau jari-jari tidak bertemu berarti itu sudah masuk, kepala sudah masuk PAP. Sekarang kita akan memeriksakan bagian genitalia ya Bu ya. Saya pasang sarung tangan dulu ya Bu. Izin untuk memeriksakan ya Bu ya, bagian genitalia Ibu, vagina Ibu ya. Maaf ya Bu ya. Pertama adalah kita akan memeriksakan vulva dulu ya Bu ya. Kita lihat dulu inspeksi kita apakah ada bengkak, kemerahan atau tidak, apakah ada keputihan apa tidak, apakah ada cairan yang keluar atau tidak. Gatel nggak Bu? Keluhannya ditanyakan juga. Ada gatel nggak Bu? Tidak ada. Kemudian kebiasaan BAB-BAK-nya. Sekarang kita akan memeriksakan bagian anus. Ibu boleh miring ke sana ya Bu? Oke, maaf ya Bu. Saya bantu ya Bu. Relax ya Bu. Di bagian anus kita memeriksakan adanya hemoroid atau tidak, kebersihan anus seperti apa. Maaf, saya mau mencek, Ibu sih tidak ada hemoroid, cuman suster mau ngecek ya Bu ya. Ceknya dengan cara jari tengah kita dimasukkan pelan-pelan ke anus Ibunya.
Tidak ada ya Bu. Suka sakit saat mengejar tidak Bu? Tidak. Sekarang miring lagi ya Bu. Saya buka tangan dulu ya Bu. Pemeriksaan yang terakhir itu bagian kaki. Maaf ya Bu. Kita angkat kakinya, kita atas. Kita lihat, kita inspeksi apakah ada udem atau tidak di bagian kanan dan kirinya. Kemudian ada kontraktur atau tidak. Kalau berjalan masih bisa ya Bu ya? Oke. Diangkat satu-satu bisa Bu. Oke. Ada kelemahan atau tidak? Ada bleeding edema atau tidak? Kemudian dilihat juga ada varises atau tidak. Boleh kakinya diangkat ya Bu. Nah, Ibu maaf ya Bu, ini untuk mengetahui apakah ada kelainan refleks atau tidak. Kita ambil kaki kirinya, kita cek di bawah lutut. Oke, satu lagi. Oke, sudah. Satu lagi ya Bu.